Shalom. Selamat datang saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Meskipun Natal tahun ini tidak semeriah tahun yang lalu, tetapi kita yakin dan percaya bahwa ada rencana sukacita dari Tuhan yang akan lebih baik di tahun yang akan datang. Amin saudara. Buah mangga, buah pepaya, dirujak enak sekali rasanya. Mari sambut kedatangannya Sang Kristus penebus dosa kita. Wajah Sang Putri merah merona, dipinang pangeran yang penuh cinta. Walaupun masih pandemi corona, Natal tetap membawa sukacita. Amin saudara. Amin. Sebelum kita memulai kebaktian, ada beberapa pengumuman atau hal-hal yang perlu diperhatikan. Sehubungan ibadah Natal ini tidak seperti Natal-Natal sebelumnya. Ya. Kita merayakan Natal di tengah situasi dan kondisi di negara kita, bahkan di seluruh dunia yang ada wabah atau pandemi corona. Oleh karena itu, kami menghimbau untuk tetap menjaga protokol kesehatan, yaitu dengan melaksanakan 3M. Memakai masker, rajin mencuci tangan, dan selalu menjaga jarak. Dan kepada saudara-saudara yang terkasih yang tidak bisa duduk di dalam gedung gereja, kami juga mohon maaf. Mungkin ada ketidaknyamanan di sana, tetapi ini semua dalam rangka kita menjalankan protokol kesehatan. Kemudian nanti persembahan juga akan dilakukan dengan memasukkan ke dalam amplop yang sudah dibagikan. Kemudian petugas akan mengambilnya dengan amplop yang berwarna coklat. Jadi nanti akan beredar seperti itu. Selanjutnya, pada ibadah Natal kali ini kita juga akan melakukan perjamuan kudus. Juga berbeda dengan perjamuan kudus sebelumnya. Nanti petugas perjamuan kudus akan memberikan anggur, roti dan anggur sekaligus bersama-sama yang sudah dikemas di dalam kemasan, dan silakan nanti Bapak Ibu yang ikut perjamuan kudus dapat mengambilnya. Dan pada waktu akan memakan roti dan anggur tersebut baru akan dimakan setelah ada instruksi dari Bapak Pendeta yang akan memimpin acara perjamuan kudus tersebut. Kemudian juga pada waktu acara prosesi penyalaan lilin, nanti lilin akan dinyalakan secara simbolis. Jadi lilin yang berada di depan altar ini akan dinyalakan oleh Bapak Pendeta untuk lilin yang utama. Kemudian ada 6 orang perwakilan yang ditunjuk, yaitu Ibu Hajar Patmiwati, Bapak T. Munte, Bapak Cipto, Ibu Mona, Ibu Heni, dan Saudara Rangga yang akan menyalakan juga lilin, mengambil nyala api dari lilin yang ini, yang utama, kemudian dikembalikan lagi ke tempatnya, dan setelah itu kembali ke tempat masing-masing. Jadi tidak ada penyalaan lilin yang dibagikan ke jemaat. Sementara itu jemaat akan diberikan pengganti lilin, yaitu seperti ini, yang bisa menyala, yaitu lilin fluorescence, supaya cepat menyala. Jadi agak ditekuk-tekuk gini ya. Kalau digoyang-goyang terlalu lama, jadi ditekuk-tekuk ini baru dia akan menyala nanti. Oke. Dan di akhir ibadah gereja akan menyediakan juga konsumsi, nanti akan dibagikan dan silakan untuk dibawa langsung pulang ya, karena kita juga menghindari untuk terjadinya kerumunan. Demikianlah hal-hal yang perlu menjadi perhatian untuk kebaikan kita bersama.
di saat pandemi saat ini. Mari saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita memulai ibadah Natal kita sore hari ini. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita saat ini untuk memuji dan menyembah Dia yang telah datang ke dunia menyelamatkan kita. Mari kita bangkit berdiri. Saya akan membacakan kitab Mika pasal 5 ayat 1. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala dan sejak dahulu kala. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita berhimpun dan bersukacita dan memberikan hormat kepada Allah kita yang maha tinggi. Mari berhimpun dan bersukaria, marilah bersama ke Bethlehem. Mari sembahlah Raja alam raya, mari memuji Dia, mari memuji Dia, mari memuji Dia. Al-Masih, hai para malaikat, sorakan hidungmu, kumandangkan pujian yang merdu. Muliakan Allah, Raja Maha Tinggi, mari memuji Dia, mari memuji Dia, mari memuji Dia. Al-Masih, ya Yesus yang lahir pada hari ini, ku sujud dan beri puji bagimu. Allah menjadi manusia sejati, mari memuji Dia, mari memuji Dia, mari memuji Dia. Al-Masih. Berilah hormat, berilah hormat bagi Allah maha tinggi. Damai di bumi, damai di bumi, manusia bersukacita. Berilah hormat bagi Allah, berilah hormat bagi Allah. Damai di bumi, damai di bumi, damai di bumi, damai di bumi. Manusia, manusia bersukacita, manusia bersukacita, bersukacita. Berilah hormat, berilah hormat
Tuhan Allah Bapa kami ada di kerajaan surga, kami sungguh bersukacita Tuhan pada sore ini. Karena di tengah-tengah COVID pandemik yang kami tidak tahu kapan berakhir, kami masih bisa berkumpul di rumah Tuhan untuk merayakan kebaktian Natal ini Tuhan, yaitu kelahiran Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang telah lahir ke dunia ini hanya untuk mengasihi kami, hanya untuk menebus dosa-dosa kami. Engkau rela menderita Tuhan, Engkau rela di atas kayu salib untuk menderita karena Engkau mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh bersukacita Tuhan punya Allah yang sangat peduli kepada manusia ini, yang sangat berdosa ini Tuhan. Engkau angkat kami dari lumpur, Engkau selamatkan kami sungguh bersukacita. Ada damai dan ada sejahtera dalam kehidupan kami, karena Engkau lah yang telah mengangkat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya Engkau memimpin kami Tuhan dalam kebaktian Natal ini dari permulaan, pertengahan sampai akhir. Sehingga kami dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan, kami juga dapatkan makanan rohani kami melalui firman yang akan disampaikan. Sungguh pada sore ini kami sungguh bersukacita Tuhan, merayakan hari kelahiran Tuhan 2000 tahun yang lalu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami naikkan doa Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita memuji Tuhan kembali dengan nyanyian pujian Suara Malak nan Merdu, sambil mempersiapkan kita untuk memberikan persembahan. Suara malak nan merdu nyaring di malam tenang, langit bumi berpadu, berkumandang berdendang. Gloria in excelsis Deo. Hai gembala, apakah kau nyanyikan tak henti? Warta apa kau terima dari bala surgawi? Gloria in excelsis Deo. In excelsis Deo. Marilah ke Bethlehem, lihat bayi yang suci, yang sembah Raja Salam, Allah menjelma ini. In excelsis Deo. In excelsis Deo. Di kalungan pandanglah anak Allah yang indah, suah hati yang pasrah, diberi kasih kekal. In excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga,
Kami mengucap syukur berterima kasih Bapa, karena pada kesempatan yang indah ini kami boleh mengingat kembali kelahiran Engkau ke dunia ini. Kami bersuka cita Bapa, karena Engkau telah datang ke dunia ini untuk menjadi juru selamat di damai dunia. Kami menyerahkan Bapa saat ini ibadah kami. Kami mengucap syukur berterima kasih atas berkat-Mu, kasih-Mu, penyertaan-Mu selama ini. Dalam kondisi apapun, Engkau selalu setia menyertai kami. Saat ini kami hendak menyerahkan kembali berkat-Mu yang selalu kami terima Bapa, melalui persembahan perpuluhan kami. Dengan kerelaan hati, dengan kesungguhan hati, kami hendak memberikan persembahan kami, layakkan untuk kemuliaan kerajaan. Dalam nama Yesus Kristus panjatkan doa ini, amin. Kita akan memasuki doa syafaat. Mari kita siapkan hati kita dan menyanyikan pujian dengan sayap-Mu. Paduan suara Gereja Baptis Indonesia Kalvari Batam, kami persilakan.
Demikianlah baru kita saksikan paduan suara Gereja Baptis Indonesia Kalvari Batam. Marilah kita kembali memuji Tuhan untuk mempersiapkan doa syafaat dengan sayap-Mu. Besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Firman-Mu besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku menyerah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup.
Sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang begitu besar. Kasih-Mu yang luar biasa, yang Kau nyatakan di dalam kehidupan manusia, terlebih-lebih dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur oleh karena kedatangan-Mu ke dalam dunia untuk menebus dosa manusia. Di dalam Engkau ada pengampunan akan dosa. Di dalam Engkau ada pemulihan bagi setiap persoalan kehidupan manusia. Di dalam Engkau ada jawaban bagi setiap persoalan kehidupan. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur pada saat ini. Kami boleh mengingat kembali akan kasih-Mu, kedatangan-Mu ke dalam dunia ini sebagai bentuk kepedulian Allah akan manusia berdosa. Kami yang berdosa, kami yang tidak layak di hadapan Engkau, kami yang seharusnya dihukum oleh karena pelanggaran kami, oleh karena dosa kami. Tetapi Engkau telah mengampuni kami ya Tuhan. Engkau melayakkan kami untuk menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pada saat ini Tuhan kami terus menyerahkan setiap kegiatan Natal yang dilaksanakan oleh gereja-gereja Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau Allah yang akan hadir di dalam setiap persekutuan, di dalam setiap perayaan ini. Dan kami rindu Tuhan, biarlah damai sejahtera Allah, sukacita Natal akan sungguh-sungguh dirasakan oleh setiap anak-anak Tuhan. Di tengah-tengah dunia yang tidak menentu pada saat ini, di tengah-tengah dunia yang sedang berjuang untuk melawan COVID-19 ya Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Kau yang memberikan kekuatan kepada setiap anak-anak Tuhan, kepada setiap manusia Tuhan, agar mereka tetap memiliki pengharapan, dan pengharapan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Dan kami yakin dan percaya Engkau Allah yang akan campur tangan di dalam penanganan COVID-19 ini ya Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau akan memberkati para ilmuwan, Engkau memberkati para dokter, tim medis yang melaksanakan tugas pada saat ini. Kiranya Tuhan Engkau yang akan menutup bungkus mereka, melindungi, menjagai mereka ya Tuhan dari COVID-19 ini, agar mereka tetap bisa melaksanakan tugas mereka ya Tuhan untuk menolong orang-orang yang terpapar COVID-19 ini. Dan bagi orang-orang yang terpapar, kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka agar mereka juga bisa melawan COVID ini Tuhan, sehingga mereka akan mengalami kesembuhan. Dan kami terus menyerahkan bangsa negara kami, pemerintahan bangsa negara kami pada saat ini ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Kiranya Tuhan Engkau yang sudah memilih mereka, Tuhan juga yang akan memampukan mereka untuk melaksanakan roda pemerintahan bangsa negara kami, agar mereka dengan sungguh-sungguh terbeban bagi kemajuan bagi bangsa negara kami. Dan kami terus serahkan Tuhan pemerintahan kami dari yang tertinggi sampai pada yang terendah RT RW. Tuhan yang akan menolong mereka, memampukan mereka untuk melakukan tugas mereka masing-masing ya Bapa. Sehingga keadilan sungguh akan terjadi di dalam bangsa negara kami. Kami rindu juga Tuhan Kau campur tangan untuk aparat keamanan Tuhan, TNI Polri, agar bersatu padu Tuhan untuk memberantas orang-orang yang melakukan tindakan-tindakan anarki ya Tuhan Yesus. Dan mereka boleh berlaku tegas ya Bapa, sehingga kesatuan persatuan bangsa negara kami
akan tetap terjaga. NKRI Tuhan akan tetap terjaga. Dan kami serahkan bangsa negara kami, supaya bangsa negara kami Tuhan menjadi bangsa yang dihormati, dihargai oleh bangsa-bangsa lain ya Tuhan, dan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan memasuki prosesi penyalaan lilin. Holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. We laid the walls in sin and never pining, till He appeared and the soul felt its worth. The thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, or hear the angels' voices on night divine, oh night. Kami memanggil Bapak Pendeta Stefanus Lindung Bancin, Oh night Ibu Hajar Patmiwati, divine, Bapak Temunte, oh Bapak Ciptong, night, Ibu Mona, night divine. Ibu Heni, dan Saudara Rangga. Fall on your knees, oh hear Silakan Pak Munte, the Ibu, angels' Ibu Hajar. voices on night divine, oh night. Silakan Pak When Munte. Christ was born, oh night divine, oh night divine. Ibu Mona. Sama gelasnya. Ibu Heni. Saudara Rangga. Jemaat kami persilakan untuk bangkit berdiri, kita akan menyanyikan lagu Malam Kudus.
kita berdoa. Segala puji syukur kemenaikan kehadirat-Mu Bapa Surgawi, pencipta langit dan bumi, Allah yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang kelahirannya kami peringati kembali pada tahun ini dengan penuh tulus ikhlas dan penuh sukacita. Meskipun mungkin perayaan tidak seperti tahun-tahun yang lalu, namun hati kami tetap bersukacita, hati kami tetap tertuju kepadamu, karena Engkau layak ditinggikan, Engkau layak dimuliakan buat perkara besar yang sudah Engkau lakukan bagi kami, di mana Engkau rela menderita dari tempat yang mulia di sorga. Engkau datang ke dunia ini lahir di kandang domba yang hina, dan Engkau disalibkan hanya untuk menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jadikan hati kami hati yang turut kehendak-Mu. Jadikan kami anak-anak-Mu yang setia kepadamu. Jadikan kami anak-anak-Mu yang sungguh-sungguh sudah menjadikan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu, supaya hanya kehendak-Mu semata-mata yang hamba sampaikan. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, dalam nama-Mu hamba berdoa. Haleluya. Amin. Saya akan duduk Bapak, Ibu, dan Saudara. Iya, memang agak ini ya, rasanya kok tidak seperti semeriah. Tidak ada tepuk-tepuk tangan, kebetulan lagunya juga ya, seperti ini. Baru seperti ini keadaannya ya, kita pakai tadi itu. Tapi jangan dibuang ya, itu nanti saya kira ada door prize-nya. Meskipun tidak semua dapat ya, jadi ada nomor itu tadi ya, ya itu jangan ya. Memang rencananya kan kita ibadahnya agak malam sedikit, tapi kemudian dimajukan, ada beberapa hal pertimbangan dan permintaan. Jadi memang akhirnya lampunya tadi seperti tidak berfungsi ya kan ya. Tapi sebenarnya saudara sudah didesain baik. Tapi tentu kita mempertimbangkan banyak hal dan saran-saran dari bukan saja dari ini ya, dari saudara seiman, tapi juga aparat dan hal-hal yang lain ya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, tema Natal kita tahun ini adalah Immanuel, Allah beserta kita, yang diambil dari Kitab Matius pasal 1 ayat 23 ya. Kita biasanya ada spanduknya, ada temanya dan sebagainya, ini tidak ada ya, tapi bisa. Tetapi judul khotbah saya pada sore hari ini adalah jangan takut, Allah beserta kita. Juru selamat telah lahir. Yang diambil dari kitab Lukas pasal 2 ayat 10 sampai 11. Ya. Jangan takut, Allah beserta kita. Dari saya keluarkan kitab Perjanjian Baru Lukas pasal 2 ayat 10 sampai 11, tetapi nanti akan saya uraikan dari pasal 2 itu sampai dengan ayat yang ke-20. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, sejak nenek moyang kita Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa di Taman Eden, yaitu Adam dan Hawa, ketakutan tidak bisa ya kita hindari dalam hidup kita. Sebab ketakutan adalah salah satu dampak dari dosa, akibat dosa. Ketakutan bermacam-macam. Penyebabnya juga banyak. Ya, yang dari sederhana barangkali kalau kita menyeberang ya, kalau lalu lintas padat kita takut. Saya kira itu hal yang wajar ya. Tapi ada juga orang takut
Takut hantu ya. Tapi saya sendiri tidak pernah lihat hantu, saudara ya. Banyak takut hantu ya. Saya sering ketawa, geli ya. Ya. Saya justru takut kepada orang yang hidup. Kalau sudah mati tidak takut, ya enggak. Tapi ada ya, ada orang takut. Ada takut orang ketinggian. Ada juga orang takut dapat gelap. Ya kan betul itu ya. Dan yang paling lucu kadang-kadang dan ada sesuatu ketakutan yang berlebih-lebihan dan masuk akal. Ada orang takut dengan rambut, karena itu bukan hanya rambut, nanti rambutan pun dia takut. Ya, saudara pernah lihat di TV ya, itu saya pikir main-main, enggak ya. Diberikan itu, dilemparkan itu, dikasih dulu buah rambutan, dia sudah lari. Dilemparkan tambah lari. Lucu, tapi itu ya, itu kenyataan, bukan dibuat-buat. Ya, fobia ya. Itu istilahnya mungkin fobia. Nah, saudara, ketakutan adalah bersifat alamiah. Tetapi kalau sudah ketakutan yang menguasai hidup kita, sehingga kita tidak lagi mengakui kekuatan Tuhan, saudara, ini tidak sesuai dengan Alkitab. Ketakutan yang wajar ya, itu saya kira biasa ya. Kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan di kitab, di dalam Alkitab, dalam berita Natal saja ada 3 kali ya, Tuhan berbicara melalui malaikat, jangan takut. Yang pertama dalam kitab Matius, pasal pertama itu kepada Yusuf. Malaikat berkata, Allah berkata melalui malaikat, jangan takut mengambil Maria sebagai istrimu, karena bayi yang dikandungannya adalah dari Roh Kudus. Tapi kemudian di kitab Lukas juga, malaikat juga berkata kepada Yusuf, ya, karena malaikat berkata bahwa Maria sudah mengandung, ya tentu sebagai wanita yang belum pernah hubungan biologis ya, dia belum nikah resmi. Kalau dibilang mengandung, ini sesuatu yang aib, sesuatu yang memalukan. Ya, kalau di hukum orang Yahudi itu bisa, saudara, dilempari dengan batu. Tentu ada takut. Karena itu malaikat juga berkata, jangan takut. Tetapi di kitab Lukas juga kepada gembala, malaikat juga berkata, jangan takut. Karena ketika datang malaikat dengan penuh kemuliaan, mereka takut. Nah, saudara, saya kira ketakutan adalah seperti itu, adalah hal yang biasa. Dan yang paling luar biasa adalah, dan saya kira hampir semua orang adalah takut terhadap masa depan. Banyak orang takut tentang masa depan. Seperti situasi sekarang, ya, orang takut untuk memasuki tahun 2021. Masa depan apa yang terjadi bagi saya karena situasi ekonomi belum berubah. Covid masih, ya, Covid-19 masih, ya, di Batam sendiri belum. Dan dampaknya itu ekonomi, keuangan, sosial, ya, dampaknya, dan termasuk kepada keluarga, karena ada yang berhenti kerja, lalu sudah punya anak mau masuk sekolah dan sebagainya. Ya,
Nah saudara, tapi tema kita tadi berkata, Immanuel, Allah beserta kita. Dalam situasi seperti ini, apakah Allah hadir? Dalam situasi seperti ini ada orang bertanya, Tuhan kok seperti membiarkan kita menderita? Apakah Dia ada? Saudara, firman Tuhan ya dan amin. Kalau firman-Nya berkata Immanuel, Allah beserta kita, itu berarti hingga saat ini Allah tetap beserta kita. Amin. Kalau Tuhan seperti membiarkan, itu bukan berarti Dia tidak memperdulikan kita. Kalau Tuhan seakan-akan seperti tutup telinga, bukan berarti tidak mendengar. Tapi ada rencana Tuhan yang indah. Ada waktu Tuhan menyelesaikan semuanya. Sama seperti pengalaman bangsa Israel. Sebenarnya ketika Yesus lahir, ke dunia ini, situasi dunia juga mengalami pergolakan-pergolakan, dan itu sebabnya dunia, khususnya di barat pada waktu itu, maksudnya Romawi dan jajahannya, mengharapkan seorang pembebas. Dan ketika Kaisar Agustus memerintah di Roma, mereka menganggap, ya karena Kaisar memang membawa perluasan kerajaannya, mereka menganggap inilah pembebas itu. Kaisar Agustus sebagaimana dicatat sini, Lukas pasal 2, pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Ketika Tuhan Yesus lahir, Israel sebenarnya sedang dijajah oleh bangsa Romawi, dan kaisarnya adalah Agustus. Nama Agustus itu lengkapnya, saudara, adalah Gaius Julius Caesar Octavianus. Nanti gelar tambahan baru Agustus. Ia dianggap kaisar yang paling berhasil. Karena itu dia memerintah antara tahun 30 sebelum Masehi sampai dengan tahun 27 sesudah Masehi. Pemerintah Agustus adalah di penghujung pemerintahannya, sekitar tahun 27 baru dia diberi gelar Agustus, yang berarti pembebas, Mahadewa. Agustus itu dianggap Mahadewa, pembebas, pembawa kemakmuran alias penyelamat. Ada memang sebuah prasasti yang ditemukan di Asia Kecil yang mencatat bahwa di sana dikatakan telah datang kepada manusia seorang Mahadewa, yaitu Agustinus, yang membebaskan manusia. Nah saudara, hal-hal seperti ini tentu bagi orang Yahudi adalah menakutkan. Mengapa menakutkan? Sebab sejak Salomo meninggal dan anaknya melanjutkan, itu kerajaan Israel pecah dua.
Kerajaan utara disebut Israel, kerajaan selatan disebut Yehuda. Sejak itu kerajaan Israel tidak pernah berdaulat secara mutlak. Kemakmuran merosot. Apalagi ketika mereka dibuang ke Babel, sama sekali tidak memiliki kedaulatan. Meskipun mereka kembali akhirnya, ya, mereka membangun kembali bait Allah yang sudah roboh. Sejak itu Israel silih berganti, dijajah oleh bangsa-bangsa yang lain. Ada Babel, ada Persia, ada Yunani, dan ada terakhir itu pada waktu Yesus adalah bangsa Romawi. Itu sebabnya sebenarnya mereka ada kerinduan kepada bangsa Israel akan datangnya Mesias yang mengembalikan kemakmuran bangsa Israel, sama seperti zaman Daud dan Raja Salomo. Mereka melihat di Alkitab pada dalam Mika pasal 5 ayat 1 dan kitab Samuel pasal 1 pasal 16 ayat 1 bahwa akan datang Mesias itu. Akan datang Mesias dari keturunan Daud yang akan mengembalikan kemakmuran seperti dialami pada pemberian Raja Daud dan Salomo, ya terutama Salomo. Karena itu ketika mereka dijajah bangsa Roma, yang kemudian pada waktu Yesus lahir itu yang memerintah ada Kaisar Agustus yang dianggap dewa, ini sangat menakutkan mereka. Bagi mereka ini adalah penghinaan, karena bagi orang Israel, bagi orang Yahudi, satu-satunya yang disembah hanyalah Yahweh atau Yahovah. Allah itu esa dan tidak boleh dipersekutukan dengan yang ilah yang lain kecuali dia. Kalau Kaisar Agustus dianggap dewa dan mereka sebagai bangsa yang dijajah, mereka takut akan dipaksakan, meskipun sebenarnya kalau kita pelajari dalam Alkitab, dalam hukum-hukum Yahudi mereka dibiarkan. Ya, jadi mereka mendapat dua hukum agama Yahudi tetap jalan, yang mengatur itu adalah imam-imam, tapi juga mereka diperintah oleh kaisar, dan dalam hal ini di Israel itu adalah Pilatus. Jadi double hukumnya. Tapi bagaimanapun mereka takut. Apa yang mereka rindukan, pembebas, yaitu Mesias yang dari keturunan Daud dan lahirnya di Bethlehem, tidak akan menjadi kenyataan. Dan karena itu ada sebagian dari mereka membuat organisasi gelap namanya Zelotes yang tidak setuju dengan pemerintah Romawi. Nah saudara, ini ketakutan yang sangat luar biasa. Di samping ketakutan, tapi juga ada kerinduan akan datangnya pembebas, akan datangnya Mesias yang membangun kembali, merestorasi kembali kejayaan Israel di zaman dulu. Dan mereka menunggu-nunggu. Tapi saudara, ketika Yesus lahir di kandang domba, apakah mereka menerima? Tidak, bukan? Ketika orang Majus datang kepada Raja Herodes, layaknya kan Raja Herodes mengetahuinya, di manakah raja yang baru lahir itu? Herodes tidak tahu dia, dan tanya ahli Taurat, imam-imam. Lalu ahli Taurat berkata, dia tahu, dia ingat Mika 5 ayat 1 sampai 3. Oh, di Bethlehem. Ya, mereka tahu, tapi mereka sendiri tidak datang menyembah, bukan? Raja Herodes sendiri berkata, nanti kalau sudah dapat anak itu kamu temukan, beritahu saya akan menyembah. Tapi nyatanya adalah apa? Mau membunuh. Ketika datang orang Majus, orang Yerusalem gempar, tapi mereka bagaimana? Acuh tak acuh, bukan? Tidak datang. Saya kira itu sebabnya dalam kitab Yohanes pasal 1 dia katakan, ia telah datang
Ia telah ada di antara kita. Tapi kita sendiri tidak mengenal dan menolak, bukan? Bukan kita, bukan maksud saya yang di sini. Pada waktu itu konteksnya begitu. Saudara tahu, ketika Andreas berbicara kepada Nathanael, kami sudah melihat Mesias. Apa kata Nathanael? Adakah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Ya. Kebanyakan mereka meremehkan. Ketika Yesus sudah melayani pun mereka menolak karena menganggap tidak mungkin Mesias dari keturunan Daud. Oh, dia itu anak tukang kayu dari Nazaret. Gaya khotbahnya revolusioner kan, berbeda dengan apa? Dengan imam-imam yang penuh tata krama yang apa? Mau Yesus revolusioner khotbahnya. Bertobat, hai kamu munafik dan sebagainya. Iya, tapi penuh kuasa. Karena itu mereka menolak. Tetapi Lukas, saudara, saudara, kita lihat Lukas pasal 1, pasal 2 tadi, pasal 2 ayat 1 sampai 7 ini ingin menunjukkan Lukas ini sebenarnya bukan orang Yahudi. Dan kitab Lukas konteks pertama sebenarnya ditujukan kepada non-Yahudi. Itu beda dengan Matius. Matius itu ditujukan pembacanya kepada orang Yahudi. Juga Markus. Tapi Lukas sebenarnya dia adalah seorang dokter atau tabib. Tapi selain tabib atau dokter, dia juga seorang penulis yang handal. Dan ketika dia menerima wahyu Tuhan untuk menuliskan peristiwa ini, dia juga meneliti, dia mengadakan riset juga, sehingga fakta-faktanya cukup kuat. Di dalam pasal 2 ayat 1 sampai 7, Lukas menegaskan, bukan Mesias itu, juru selamat itu bukan Agustus. Bukan. Meskipun dia dianggap hebat, maha dewa, penyelamat, tapi bukanlah dia penyelamat. Penyelamat itu adalah Yesus yang lahir di Bethlehem di kandang domba. Cukup berani sebenarnya. Cukup berani pada waktu itu. Memang Agustus tidak memerintah lagi. Ketika ditulis ini, kitab ini tidak memerintah lagi. Tetapi Kaisar Agustus itu luar biasa, saudara. Dipuja, setelah meninggal pun dia dipuja. Saudara tahu? Kalender Romawi yang juga merupakan kalender kita sekarang setelah sedikit direnovasi, kalau bangunan renovasi lah, diubah sedikit dan kita adaptasi menjadi kalender kita orang Kristen. Saudara, kenapa ada Agustus? Bulan Agustus. Itulah ada penghormatan kepada Kaisar Agustus. Kenapa bulan Juli? Kan namanya tadi Gaius Julius Caesar Octavianus kan? Ada bulan Juli, ada bulan Oktober, namanya Octavianus. Ya kan? Oktober. Itu saudara. Bulan Agustus, bulan Juli, bulan Oktober, itu sebenarnya penghargaan yang diberikan kepada Kaisar Agustus yang luar biasa, dianggap setengah dewa. Bukan setengah dewa, maha dewa, penyelamat. Tapi Lukas berkata, no way, tidak. Setelah saya menerima wahyu dan saya menyelidiki, juru selamat itu adalah Yesus Kristus yang lahir. Terserah saudara mau terima atau tidak. Mereka tidak mau menerima karena menganggap remeh. Manusia suka penampilan, bukan? Manusia memandang seseorang dari citra, kan? Padahal kitab Samuel sudah berkata ketika Tuhan berbicara kepada Samuel untuk memilih menggantikan siapa? Raja Saul, dia berkata, sudah, jangan lihat luarnya, penampilannya. Manusia melihat luarnya, tapi Tuhan melihat hatinya, bukan? Tapi meskipun demikian, sampai sekarang pun manusia lebih mengutamakan citra
daripada hati. Saudara tahu Roh Kudus berdiam di mana? Di hati, bukan? Nah saudara, itu sebabnya poin yang pertama khotbah saya adalah Yesus adalah satu-satunya penyelamat yang sempurna. Yesus adalah satu-satunya penyelamat manusia dan sejati. Yesus Kristus adalah penyelamat yang sempurna dan sejati. Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 7 tadi. Mungkin banyak orang cerita, banyak mitos, banyak dongeng, banyak keyakinan bahwa akan datang penyelamat. Saudara, di Pulau Jawa sendiri mereka beberapa diantaranya ya ada sampai sekarang juga percaya akan datang ratu apa? Ratu Adil, bukan? Ada sini orang Batak. Orang Batak sendiri mungkin tidak semua tahu. Ada sebagian orang Batak yakin yang suatu ketika akan datang para kudandam yang memberikan keadilan ke tanah Batak. Kalau tadi tanah Jawa, bukan? Di Myanmar ada suku Karen juga, mereka yakin pernah datang pembebas itu ke suku mereka, lalu pergi dan akan datang kembali. Semua ini hanya bersifat kedarahan, ya kan? Ratu Adil di Jawa, kan? Saya tidak mau komentari karena saya bukan ahli itu, enggak. Batak misalnya ke tanah Batak. Tetapi Lukas mencatat dan menegaskan melalui wahyu Allah bahwa satu-satunya penyelamat yang sempurna dan sejati bagi dunia adalah Yesus Kristus. Ini sesuai dengan Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 12 berkata, di bawah kolong langit ini tiada nama kita bisa diselamatkan kecuali dalam siapa? Tuhan Yesus Kristus. Saudara, di tengah-tengah kemajuan teknologi sekarang, di tengah-tengah kemajuan sains yang sungguh luar biasa, sebagaimana dikatakan kitab Janjian pasal terakhir, pengetahuan akan bertambah. Tapi bersamaan dengan itu banyak ajaran-ajaran yang palsu. Ya, tadi sudah saya singgung. Kadang-kadang ada orang berapa pendeta, Tuhan kok seakan-akan diam kita mengalami COVID ini. Sebenarnya tidak diam, saudara. Sama seperti zaman dulu. Ya. Manusia sekarang, saudara, kita bersyukur adanya ilmu pengetahuan, sains, teknologi, ya apalagi teknologi media sekarang itu menolong kita. Ya, ini kan teknologi media juga ini, saudara. Mic saya ini enggak, HP dan sebagainya. Kita bersyukur. Tetapi yang sangat memprihatinkan ada kecenderungan orang mendewakan, mengidolkan, mengkultuskan materi dan teknologi, bukan? Orang bangun sekarang bukan yang pertama, bukan baca firman Tuhan lalu olahraga, kan? Tapi yang dipegang apa, saudara? HP. Kalau HP, saudara, kalau ayat firman Tuhan untuk renungan, puji Tuhan. Tapi enggak. Malah dapat pula yang gosip, saudara, ya. Lalu kemudian ikut pula menggosip. Ya. Ini sesuai dengan tokoh teologi yang menganggap Allah sudah mati, yang menganggap manusia sudah dewasa, termasuk Feuerbach. Karena itu tidak perlu, sudah dewasa, cukup dia mempertuhankan dirinya sendiri, tak perlu lagi Tuhan. Nah saudara, meskipun itu bukan orang Indonesia, saudara, dan itu teologi salah sumbang, tapi ini menakutkan dan ini menghancurkan. Bisa saja Tuhan, biarin aja kamu tahu dulu, rasa dulu kehebatanmu dengan teknologimu, dengan inimu, bagaimana. Sedikit saja nanti saya biarin,
Banyak orang tidak percaya, bagaimana mungkin nanti dunia hancur. Sesaat dia dulu dianalisa dari segi ilmu pengetahuan, enggak. Tapi saudara, ini sedikit saja dikasih COVID, dunia kena kan? Apa susahnya kan? Alkitab berkata bisa diturunkannya apa ya? Dari langit, benda-benda angkasa, bukan? Bukan. Allah kita Immanuel bersama kita. Bahkan karena Ia bersama kita, ketika kita mengalami kebingungan, ketakutan, Iya. Ya, sejak dari Taman Eden sebenarnya, ketika Adam dan Hawa jatuh, sudah direncanakan penyelamat, sudah dibuatkan penyelamatan. Bacalah Kejadian 3 ayat 15 kan, nubuat masih tidak lengkap, tapi itu nubuat pertama tentang akan datangnya ke Mesias. Ya, lalu kemudian di Mazmur, di Yesaya pasal 7, pasal 9 lebih lengkap. Mika 5 sudah direncanakan penyelamatan itu, dan akhirnya saudara, iblis mungkin mencoba menghancurkan, tapi tidak bisa. Rencana Allah, nubuat Allah mesti digenapi. Ketika manusia jatuh semua dalam dosa, Allah memilih satu keturunan, satu keluarga, yaitu Abraham kan, ya, Kejadian pasal 12, supaya jangan gagal rencananya. Karena itu Allah tidak berdiam diri, Ia hadir. Tapi sebagaimana zaman dulu, akan tiba waktunya bagi Tuhan menyelesaikan semuanya. Saudara, Yesus satu-satunya pelamat yang sempurna dan sejati. Jangan percayai ajaran-ajaran yang lain. Jangan. Ia juru selamat dunia, saudara. Yang kedua, saudara, sebelum saya tutup, yang kedua, saudara, kedatangannya sungguh-sungguh membawa sejahtera dan keselamatan. Mari kita lihat ayat 11. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, pasal 2 Lukas, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ya. Misi kedatangan Tuhan Yesus adalah menyelamatkan manusia. Salah satu istilah dosa dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani, adalah menyimpang dari sasaran, meleset. Manusia yang berdosa itu sudah meleset dari rencana Tuhan. Dan dengan kedatangan Tuhan Yesus mengembalikan manusia ke rencana Allah yang semula. Ada yang menganggap Yesus itu hanya untuk, ya, seperti Musa hanya untuk orang Israel. Yesus adalah untuk orang Kristen atau Nasrani. Berarti bukan dunia. Tapi coba lihat di sini. Jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Seluruh bangsa, bukan? Bukan hanya kepada orang Kristen, bukan? Seluruh bangsa. Bagi yang mau menerimanya, bukan? Bukan, saudara. Memang ada ayat, aku datang untuk apa? Domba-domba Israel yang tersesat. Dan dengan satu ayat ini lalu apa? Lalu ditafsirkan. Tidak, saudara. Yesus penyelamat itu adalah untuk seluruh umat manusia. Ya. Kesukaan besar. Kenapa kesukaan besar? Karena manusia yang jatuh dalam dosa, kalau tidak bertobat, masa depannya sudah pasti masuk ke neraka. Injil sebenarnya asal kata evangelium, itu berita sukacita. Mengapa sukacita? Karena menyangkut keselamatan yang diberikan Tuhan. Saudara, mengapa
mengapa berita keselamatan itu kepada gembala? Kenapa tidak? Toh orang biasanya sesuatu itu di kota kok, enggak. Kenapa enggak kenapa kepada gembala? Kenapa tidak di istana? Ya karena istana menolak, bukan? Kita sudah tahu Herodes mau membunuh, ahli Taurat menolak. Acuh tak acuh. Tuhan datang memberitakan kepada para gembala. Gembala ini sebenarnya orang termarginal, orang terpinggirkan. Saudara tahu? Menurut hukum orang Israel, seorang gembala, ya kalau profesinya asli gembala, tidak boleh menjadi saksi pengadilan. Saudara, mengapa? Karena dianggap dia orang yang tidak dapat pendiriannya tidak tetap, dianggap remeh. Meskipun sebenarnya saudara tahu, Musa pernah jadi gembala, Daud, bahkan Yesus sendiri berkata, ia gembala yang baik, bukan? Tapi pada umumnya memang, apalagi gembala upahan, itu dianggap remeh. Tapi justru Allah memberitakan kepada malaikat memberitakan kepada gembala bahwa juru selamat dunia sudah datang. Ada manusia menolak. Tidak ada tempat bagi dia. Tapi bisa saja juga tidak ada tempat di hati kita untuk Yesus, bukan? Mari Bapak Ibu Saudara, pastikan bahwa saudara dan saya sudah menerima Yesus sebagai Tuhan Yesus pribadi. Perayaan Natal besar-besaran, saudara berbagi kasih itu sesuatu yang indah. Itu mulia saudara, dan itu diharapkan Tuhan. Tapi kalau tanpa Yesus lahir di dalam hati saudara, tanpa saudara menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, semuanya akan sia-sia, karena akhirnya kita masuk ke neraka, bukan? Karena itu tidak masalah saudara, perayaan kita tidak seperti biasa, dan kelihatannya kok tadi seperti kaku ya. Dan itu saudara kadang-kadang mempengaruhi kita juga, pengkhotbah ya. Tapi saudara, hati kita tetap sukacita. Malaikat berkata, hari ini aku memberitahukan kabar sukacita, Juru Selamat telah lahir. Apakah Yesus sudah lahir di dalam hati kita? Saudara, bukan hanya hari ini sebenarnya saudara, Yesus bukan hari ini lahir, sudah 2000 tahun yang lalu lebih kan. Makanya kita perjamuan kudus. Ada yang bertanya, kok Natal kok perjamuan kudus? Saudara, Yesus saat ini tidak lahir, dan kita memperingati saja sudah lahir 2000 tahun yang lalu lebih ya. Nah, kita sekarang menunggu kedatangannya yang kedua kali, bukan? Dan karena itu kita bersiap-siap sebenarnya. Kita harus hidup di dalam Tuhan. Ia ada dalam hati kita, dan kita dengan dengaran terhadap firman-Nya, sehingga hidup kita menjadi berkat. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Engkau sudah datang ke dunia ini memberikan kepastian keselamatan. Mungkin kami sudah orang Kristen tradisional, mungkin kami dari nenek moyang kami sudah Kristen, tapi kami belum pernah mengaku Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Karena itu Tuhan, hari ini bagi yang belum, katakan dalam hatimu, Yesus Engkau Tuhan dan Juru Selamat saya pribadi. Ya Roh Kudus, tinggallah di dalam hatiku, pimpin kami agar hidup kami tidak sia-sia. Tuhan, terima kasih. Terpujilah Engkau buat segala kebaikan-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik Bapak, Ibu dan Saudara, sebagaimana sudah diberitahu ya, ini juga rencana kita sebenarnya tidak ada perjamuan kudus saudara. Natalnya sederhana saja, tapi beberapa saudara seimam berkata kita sudah lama tidak ada perjamuan kudus karena kita ibadahnya online ya.
Saudara, saya tiap minggu khotbah, Sabtu juga saya Minggu juga saya khotbah, Rabu juga saya khotbah, tapi banyak di antara saudara yang tidak tatap muka dengan saya, ya online. Ya, itu sebabnya kita lakukan perjamuan kudus. Ya, seperti saya katakan tadi, ini hari Natal tapi kok perjamuan kudus, saudara. Ya, bukan hanya kita, memang beberapa gereja juga merayakan perjamuan kudus, saya lihat di TV. Tapi maksud saya, saudara, saat ini kita, peristiwa kelahirannya itu sudah terjadi. Kita saat ini menunggu kedatangannya kedua kali. Dan karena itu kita harus tetap melakukan segala firman-Nya, termasuk perjamuan kudus. Nah, sebelum kita perjamuan kudus, karena ini juga berbeda, saudara. Biasanya kan ada sloki, ada apa, lalu dibagikan, ada teriminya 2 kali. Ini tidak disatukan, saudara. Nanti roti, lepaskan dulu roti dan anggurnya. Yang pertama nanti roti, saudara, ya, jadi sudah sekaligus. Kemudian habis itu tetap sama nanti doanya. Berdua dulu makan roti, habis itu saya bacakan firman Tuhan, lalu minum anggur. Ya, enggak perlu lagi 2 kali ya. Terus ada plastik, saya kira langsung ke sana nanti dimasukkan ya, supaya kita tidak lama ya. Nah, seperti itu ya. Tapi yang penting hati kita tetap ya. Mungkin saudara merasa kok enggak sahdu ya, enggak hikmat, enggak. Yang penting hati kita, saudara ya. Baik, Bapak Ibu Saudara, karena itu saya mohon beberapa hamba-hamba Tuhan yang akan melayani perjamuan seperti biasa, silakan maju ke depan, 2 di kiri, 2 di kanan. Kami mohon ini agak digeser ya, kepada petugasnya, bergeser sedikit lagi ya, baik, agak maju ke depan ya. Ya. Bapak, Ibu dan Saudara, perjamuan kudus diadakan oleh Tuhan Yesus sendiri, yakni pada malam tak kala ia diserahkan. Lalu ia memerintahkan supaya perjamuan kudus tetap diadakan untuk mengingat dia. Kita mengingat dia yang sudah berkorban lahir kandang domba, bahkan mati kayu salib. Karena itu mari kita sungguh-sungguh melakukannya dengan hati, dengan iman yang sungguh-sungguh. Sebagaimana firman Tuhan berkata 1 Korintus 11 ayat 29. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Yang bisa ikut perjamuan kudus hanya kita yang sudah dewasa iman, dibaptiskan, bayi dan anak-anak tak usah ikut, saudara. Ya, siapa saja boleh, saudara, ya supaya. Tapi anak-anak, bayi tidak bisa, ya, yang sudah. Dan yang utama adalah menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kasih dalam Tuhan Yesus, kami akan melakukan perjamuan kudus ini mengingat apa yang sudah Engkau lakukan bagi kami, ya Tuhan. Tuhan, untuk itu sucikan hati kami. Ampuni kami kalau ada hal-hal yang kami lakukan yang tidak berkenan di hadirat-Mu, sengaja atau tidak sengaja, perkataan, perbuatan, pikiran, agar kami layak mengikuti perjamuan ini. Pimpin kami, hamba-hamba-Mu yang melaksanakannya. Terpuji Engkau Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, sekali lagi seperti sudah katakan tadi, digabungkan anggur dengan rotinya. Nanti buka plastiknya. Yang pertama ada roti dulu dibuka, nanti saya berdoa baru dimakan. Silakan Pak, dibagikan Pak. Ya. Pada tempat
saudara roti, pegang, saudara berdoa di dalam hati masing-masing. Berdoa saudara di dalam hati kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah datang ke dunia ini, lahir di kandang domba yang hina dan mati di kayu salib untuk menebus kita, menyelamatkan kita, membenarkan kita. Yesus yang abadi mengalir di oleh karena salibmu seluruh hidupku milikmu Tuhan, darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di oleh karena salibmu seluruh hidupku milikmu Tuhan, darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. 1 Korintus 11 ayat 23-24 berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Terima kasih Tuhan buat pengorbananmu. Tubuhmu telah diserahkan bagi kesempatan kami. Dalam namamu kami menyambutnya. Amin. Silakan anggurnya dipegang. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Terima kasih Tuhan, darahmu sudah curahkan bagi pengampunan kami. Kami meminumnya, dalam namamu kami berdoa. Amin. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu
Kita berdoa. Kami mengakhiri perjamuan kudus ini ya Tuhan. Kami tidak hanya mengingat Engkau ya Tuhan, tapi kami jadikan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami pribadi. Jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Pak, dulu saya. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita bangkit berdiri. Bapa Surgawi, Bapa yang mengasihi kami dan yang kami kasihi. Terima kasih atas kehadiran-Mu yang memimpin kami dari awal sampai akhir. Kami mengakhiri ibadah ini dan akan pulang ke rumah kami masing-masing. Engkau sertai dan pimpin kami di perjalanan tiba rumah kami masing-masing. Dan Tuhan tolong kami agar kami hidup di dalam iman, agar kami teguh di iman, terutama di tengah-tengah situasi seperti ini ya Tuhan. Karena kami percaya Tuhan hadir, Tuhan beserta kami, dan Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi kami untuk mengatasi setiap masalah yang kami hadapi, sehingga kami keluar sebagai pemenang. Terimalah berkat Tuhan, biarlah kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, anugerah dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kami semua, sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. ada tambahan pengumuman. Ya, saya sebagai gembala sidang mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara. Kita sudah lama tidak ada ibadah ya di gedung gereja ini, kita ibadah di rumah masing-masing, tapi hari ini kita datang. Minta maaf ya, ada di sana, ada di sini, dan saudara tahu juga itu alat kamera di mana-mana sebenarnya kurang nyaman ya, tapi ini acara kita ini juga bagi orang yang tidak hadir, dia bisa mendengarkannya karena direkam ya, dimasukkan ke video apa ya. Ya. Jadi saudara, itu kenapa ada ini saudara ya. Terima kasih buat saudara juga
yang sudah terlibat dalam pelayanan. Tahun ini kita tidak ada panitia Natal. Tidak ada. Natal kita biasa ada Natal Pemuda atau sekolah minggu banyak, tapi tahun ini hanya ini aja Natal. Nah, untuk sekolah minggu dan yang lain kita sudah ganti berbagi kasih, berbagi sembako. Terima kasih. Ya, terima kasih buat panitia, ya saudara. Terima kasih yang ambil bagian dalam pelayanan, karena tidak ada panitia, jadi mungkin pasti bekerja keras. Ada yang saya tahu sampai jauh malam, ada yang 3 hari ini mulai pagi-pagi sudah juga melakukan. Terima kasih buat saudara yang sudah melakukan ya yang terbaik. Kita juga rapat, biasa anak rapat Natal tuh berapa kali ini tidak ada. Tapi terima kasih semua mendukung acara kita ini ya. Saudara juga berdoa untuk acara kita ini. Saudara juga memberi selain doa juga memberi dukungan untuk berbagi kasih bantuan sosial ke pulau dan juga bagi yang membutuhkan, dan kita sudah laksanakan. Daripada biayanya banyak kita gunakan, yang lain lebih baik kita gunakan. Jadi terima kasih dari kita, untuk kesejahteraan bersama. Terima kasih buat semua ya. Mungkin dari apa ada pengumuman? Oh ya, ada pengumuman tambahan. Mungkin itu Mungkin apa yang dari ada. Ibu. Saya tambahkan aja ya, silakan. Ya. Jadi saudara, koordinatornya gembala sidang, tapi saya wakilkan kepada istri saja ya itu saudara ya, enggak ada panitia. Baik. Selamat sore. Saya lupa. Selamat Hari Natal untuk kita semua. Selamat Hari Natal. Selamat Natal dan Apakah kita semua diberkati? Apakah kita diberkati? Amin. Iya. Kita sudah lihat hadiah. Minimal kita akan diberkati ini ya. Luar biasa. Hari ini ada door prize ya. Door prize yang dipersembahkan oleh anak Tuhan. Jadi sesudah melalui undian di depan notaris, akhirnya keluarlah nomor-nomor yang ada di sini. Jadi kita tidak ada mencabut nomor lagi, tidak ada, karena sudah diundi. Tadi sudah dibagikan gelang ya. Di dalam gelang itu ada nomornya, kecil. Nomornya, di lilin itu ada nomornya. Saya akan langsung membacakan di sini karena saya tidak tahu. Pokoknya ini saya tulis semuanya, nomor berapa saya tulis. Lalu saya masukkan ke situ. Jadi saya tidak tahu siapa yang nerima, siapa yang tidak. Saya tidak tahu. Isinya pun tidak tahu. Pokoknya yang penting ini bisa dinikmati. Ya. Sudah bisa dimulai. Yang di luar mohon diperhatikan, mohon didengarkan. Yang pertama saya akan panggil nomor yang punya nomor 92. Ya Pak Eka. Pak Eka 92. Silakan maju 92. Yang punya nomor 92 silakan tunjukkan Pak Eka apakah benar ini notaris kita Pak Eka. Tepuk tangan dong. Iya. 92 apa 29? Iya 92. Silakan. Oke. Gak ada yang mau foto Pak? Oh dipoto. Oke. Lalu berikutnya nomor berapa Pak? Delapan OCBD dapat. Ya, rezeki anak soleh. Dapat senjata. Udah maminya. Silakan Pak Eka lagi. Nomor 76. 76 yang di luar apakah ada nomor 76?
Iya, jujur. 76. Wah, Brian. Anak-anak banyak hari ini. Berkatnya anak-anak rupanya. Oke. Nomor 63. Nomor 63. Sevanya anak-anak. Nomor 15. Nomor 15, siapa yang punya nomor 15? 15. Ada nomor 15? Nomor 15. 1, 2, 3, 4, 5 batal. Nomor 82. 82. Siapa yang punya 82? 82 ada dari Piayu, puji Tuhan. Ya. Nomor 94. 94. Ada 94. Ada 94. Tidak ada. Di luar apakah ada 94? Tidak ada. 1, 2, 3, 4, 5. Tidak ada, batal. Nomor 36. 36, apakah dapat? 36. Ayo yang punya gelang dilihat semuanya, dilihat. Yang punya itu dilihat semuanya. Marta dapat. Malu dia karena mamahnya yang baca. Wah. Tunjukkan dulu, mana tahu 63. Ya, notarisnya Pak Eka. Oke, terima kasih. Yuk, Pak, silakan. Nomor 23. 23. Ibu Dwi Cornelius. Kedua. Foto. Berikutnya nomor 61. 61. Yang di luar apakah ada 61? 61. Ya, Ibu Mona. 61. 61 Ibu Mona. Nggak percaya.
Nomor 19. 19. Ayo dari luar ternyata. Iya, iya. Enggak. Tinggal satu lagi, lemari es satu pintu. Nomor 100. Oh iya. Ayo, 1 apa 100? Ini yang tidak ada, yang nomornya tidak ada yang punya. Nomor 94, sekali lagi 94. 94. 94 tidak ada. Baik, kalau begitu akan saya berikan kepada nomor 10. Nomor 10, siapa yang punya nomor 10? Nomor 10. Tidak ada. Kalau begitu, jangan dong. Enggak ada nomor 10? Nomor 1. Nomor 1 tidak ada. Nomor 1 itu ada dari luar. Nomor 1, nomor 1 silakan masuk. Ini Pak, untuk nomor 1 ya Pak. Satu lagi diberikan kepada siapa ya? Siapa ya? Kuis apa nomor? Kuis apa nomor? Hah? Kuis katanya. Kuis ya. Gampang saja kuisnya. Siapa yang tahu nama lengkapnya? Nama lengkapnya ya, karena yang ngomong saya Ibu Gembala. Siapa? Angkat tangan yang bisa. Helen silahkan. Gak bisa pecat jadi pemain musik. Betul Pak. Nama tuh katanya siapa lagi? Oh betul. Baik, terima kasih. Itulah hadiah yang bisa kita bagikan. Kiranya tahun depan akan lebih banyak lagi ya. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah memberikan hadiah ini supaya kita semua bersukacita. Kita akan pulang ke rumah kita masing-masing. Nanti kita akan menerima makanan nasi kotak. Mohon tidak makan di gereja, dibawa pulang ya. Mohon menerima makanan langsung pulang karena kita tetap mematuhi protokol kesehatan. Jadi jangan makan di gereja, tidak boleh berkerumun. Yang tinggal di gereja silakan yang berkepentingan saja ya. Keuangan, pemain musik misalnya kita yang akan berdoa dulu silakan tinggal, tapi yang lain mohon maaf. Mohon maaf. Untuk Natal sekali ini bukan kita sadis, tapi inilah aturan yang diberikan oleh pemerintah kita. Silakan nanti pulang dari pintu depan, menerima berkat jasmani dari Tuhan, langsung pulang. Ya, tidak berkerumun. Ya. Kalau ada mobil mau makan di dalam mobil masing-masing silahkan, tapi tidak di dalam situ karena nanti akan berkerumun, tidak boleh. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Sekali lagi selamat Hari Natal dan menyambut tahun baru. Tuhan Yesus
memberkati. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Feliz Navidad. Feliz Navidad.